Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'im laisa min shaumi ila ju' wal atas. Alhamdulillah, sore hari menjelang berbuka puasa, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menginjakkan kaki kita di tanah sucinya, yaitu kota suci Nabawi. Jabal Uhud menjadi saksi kehadiran kita di pelataran di mana Rasulullah SAW pernah menuliskan sejarah jihad beliau beserta para sahabat, dan alhamdulillah sisa-sisa tenaga, sisa-sisa kemampuan kita diizinkan oleh Allah untuk bisa mampir singgah di tanah suci Madinah. Bapak dan Ibu Allah dirahmati, tidak ada yang kita lakukan kepada Allah kecuali syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukuri nikmat, Allah akan tambahkan nikmat. Jikalau kita kufuri nikmat, maka tunggulah azab Allah itu amat pedih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan buat Rasul kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia pilihan, dikenal di tiga alam kehidupan. Namanya dikenal di alam para malaikat, namanya disebut-sebut meskipun beliau telah meninggal dunia, dan tentunya nanti beliau pula yang akan dijanjikan memberikan syafaat di hari kiamat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak dan Ibu di Allah dirahman, kita hari ini berada di tanah suci Madinah, tepatnya di Jabal Uhud, dalam rangka melaksanakan iftar bersama sebelum keberangkatan pulang ke tanah suci. Tentunya kita sangat senang sekali karena Allah mengizinkan kita untuk mampir di sini. Tidak ada yang bisa membuat skenario indah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa membayangkan apakah kita akan langsung berangkat atau kita mampir. Ternyata Allah mengizinkan kita untuk mampir di sini. Ketahuilah Bapak dan Ibu di Allah dirahmat, selesai kita melaksanakan ibadah umroh lebih kurang 13 hari lamanya. Tentunya Rasulullah berjanji akan memberikan legalitas resmi bahwa umroh yang kita lakukan senilai dengan haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terpenting adalah jika kita pulang melaksanakan ibadah umroh, semua dosa dan kesalahan kita yang telah lewat itu dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tidak ada lagi dosa yang kita bawa kecuali seperti bayi yang baru dilahirkan. Bapak dan Ibu, kita merasa bangga karena Allah masih memberikan dan membukakan pintu-pintu rahmatnya, membukakan pintu taubatnya kepada kita, ya, dengan satu kalimat di dalam Al-Quran. Karena apabila kau bertanya tentang aku, kata Allah, maka katakan aku itu amat dekat. Ya, katakan amat dekat. Maka bermohonlah kepada Allah, memintalah kepada Allah, falyastajibu li wal yu'minu bi. Ya, Allah akan penuhi permintaan kita dengan syarat penuhilah perintah Allah. Penuhilah apa yang jadi perintah dari Allah dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak dan Ibu, Diyufullah Difrahman, hari ini makanan sudah berada di depan kita. Ya, makanan yang luar biasa ini tentunya nanti akan mengenyangkan kita. Tidaknya air ini akan melepaskan haus dahaga kita yang sudah kita tahan dari mulai imsak tadi sampai nanti menjelang berbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "As-shaim farhatan wa farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbi." Kata Rasulullah, orang-orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kenikmatan, yakninya nikmat saat berbuka puasa dan nikmat saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalih. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan shalih, maka hendaklah ia beramal soleh. Nah, ini adalah amal soleh kita. Masih diberikan oleh Allah kesempatan berbuka bersama, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk bersama di tanah rantau Rasulullah, yakni kota suci Madinah. Bapak dan Ibu Diyufullah, di depan kita ada tumpukan nasi. Ya, tidak akan punya makna kalau nasi ini hanya dicukupkan dengan warna putih saja. Dia akan terasa enak, dia akan terasa indah kalau sudah ditaburi banyak hal. Ya kan? Dikasih warna kuning, dikasih warna merah, dikasih warna hijau, barulah dia akan sempurna untuk bisa dinikmati, untuk bisa dimakan. Ini menandakan bahwa manusia juga punya karakter yang berbeda, punya sifat yang berbeda. Dan kita sebagai hamba Allah kita sebagai hamba Allah ini mesti untuk memahami bahwa setiap diri itu punya perbedaan, sebagaimana perbedaan yang berada di atas makanan yang sebentar lagi kita makan. Tanpa adanya warna-warna ini, maka makanan itu tidak akan terasa indah. Kehidupan manusia itu alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak akan ciptakan kita ini, ya Allah tidak ciptakan kehidupan dan kematian itu kecuali hanya untuk menguji kita siapa yang paling baik amal ibadah. Makanya Bapak dan Ibu Diyufullah wa Diyufur Rahman, dalam kesempatan yang singkat ini tidak ada kata yang mesti kita lantunkan. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, banyak-banyaklah mengingat pemutus nikmat, yakninya kematian. Ya, karena nanti ketika nikmat kematian itu datang, semua yang berada di depan kita ini tidak ada lagi warnanya. Kita contohkan tadi nasi, tapi ini adalah kehidupan kita. Ada istri, ada suami, ada anak, ada tetangga, ada cucu. Ya, seumpama di atas piring kita ini, ketika datang detik-detik ajal sakaratul maut, maka makanan ini tidak lagi melewati kerongkongan. Anak yang disodorkan tidak lagi. Ya, pangkat yang didekatkan tidak lagi. Ini menandakan kata Nabi tadi, banyak-banyak mengingat pemutus nikmat, yakninya kematian. Tidak ada balasan lain kecuali ketika engkau diberikan realita kehidupan, akhir kehidupanmu, maka ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Datangnya dari Allah, kembali kepada Allah. Hari ini kita menikmati wejangan Allah ini. Ya, skenario yang sangat indah yang seharusnya kita sudah meninggalkan kota suci Madinah ini. Tapi dengan izin Allah, kita diizinkan untuk bisa iftar bersama. Ya, di belakang kita adalah Jabal Uhud. Nah, Jabal Uhud yang luar biasa menjadi saksi sejarah buat kita, dan makamnya para syuhada. Ya, makamnya para syuhada. Dahulunya ini tentunya tempat pertempuran. Ya, tempat pertempuran para sahabat Nabi dalam memperjuangkan agama Islam. Mudah-mudahan, saya yakin Jabal Uhud ini adalah gunung yang dipilih spesial oleh Allah. Kata Rasulullah, nanti akan dimi'rajkan. Ya, gunung yang tidak akan hancur di hari kiamat karena goncangan kiamat adalah Jabal Uhud. Jadi Jabal Uhud ini nanti akan dibawa oleh Allah masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena
Rasulullah mencintai Jabal Uhud ini, dan Jabal Uhud ini pun mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita melihat dalam banyak riwayat, ya, termasuk Ka'bah yang pernah kita tawaf, batu Hajar Aswad yang barangkali ada yang sudah menciumnya kemarin, ya. Siapa yang sudah mencium batu Hajar Aswad kemarin? Ada Ustaz Aides, ada juga Ibu Elis Raimi. Sudah sekarang belum? Masya Allah, Multazam sudah. Nah, ini tentunya bukan perjuangan biasa yang nantinya, yakinlah kalau kita punya sandaran keyakinan, semua makhluk-makhluk yang Allah titipkan di dunia ini akan menjadi saksi kita nanti di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan duduk kita jelang berbuka ini pun menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita diundang oleh Allah, diundang oleh Rasulullah, dan hari ini buktinya kita menikmati iftar bersama di kota suci Nabawi. Demikian, mari kita tutup dengan sebentar lagi doa berbuka puasa. Zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa sabatul ajru insyaallah. Selamat menunaikan ibadah berbuka puasa. Mari kita ucapkan bismillah sambil menanti masuknya waktu berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.